Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Jadi materi ini adalah materi ajar untuk Sekolah Menengah Kejuruan Paket Keahlian Multimedia TKJ atau RPL pada kelas 10 semester 2. Jadi materi ajar pemrograman dasar. Nah, diharapkan dengan pembelajaran ini, para siswa dapat, setelah melakukan percobaan, siswa dapat memahami penulisan variabel, tipe data, dan konstanta dalam bahasa Pascal. Kemudian, setelah berdiskusi dan berlatih, siswa dapat menentukan variabel, tipe data, dan konstanta dalam permasalahan program. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang tipe data, variabel, dan konstanta, baik, mari kita lihat salah satu contoh atau 3 contoh listing program berikut ini dalam bahasa Pascal. Nah, ini dia. Coba kalian amati dan bandingkan beberapa kode program berikut. Silahkan diperhatikan. Ini adalah kode program pertama. Dan selanjutnya, nah, ini adalah kode program kedua. Silahkan diperhatikan. Nah, dan ini adalah kode program ketiga. Diperhatikan. Nah, baik. Dari ketiga kode program di atas, coba kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan dari setiap program di atas? Yang kedua, bagian manakah yang mendeklarasikan variabel? Pertanyaan selanjutnya, variabel apa saja yang ada atau diperlukan pada tiap program? Bagaimana cara menentukannya? Kemudian, pertanyaan keempat, apa itu konstanta? Bagian manakah yang mendeklarasikan konstanta? Dan selanjutnya, sebutkan tipe data dari tipe variabel pada source code di atas. Mengapa harus berbeda-beda? Nah, ini ya. Jadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada pembahasan tentang variabel, tipe data, dan konstanta selanjutnya. Baik. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan membahas tentang variabel terlebih dahulu. Nah, ini dia. Variabel adalah suatu nama atau simbol untuk menyimpan sebuah nilai. Atau lebih tepatnya, variabel adalah sebuah nama yang diberikan oleh programmer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sehingga dapat dimanipulasi oleh program. Contoh nama variabel dan nilai. Coba perhatikan, ada username, nama, harga total. Di mana username nilainya adalah Jayadi, nama Daeng Tutu, harga 3.200, kemudian harga total 7.500. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, ini dia variabelnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah nilai dari variabel. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah ketiga listing yang tadi ditampilkan. Perhatikan, jenis nilai yang disimpan variabel tentu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia. Variabel nama dan alamat tentu menyimpan nilai berupa susunan huruf yang dikenal dengan string. Coba perhatikan. String. Kemudian yang kedua, sementara volume, V, R, dan T menyimpan nilai bilangan real. Kemudian yang ketiga, sedangkan variabel nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, itu adalah nilai bilangan bulat, atau mungkin juga bilangan real. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui variabel, kita akan melihat lebih jauh lagi, yaitu adalah tipe data. Inilah yang dibahas pada slide ini. Nah, tapi sebelum kita melihat ke tipe data, nah, tentu kita perlu dulu melihat sintaks penulisan variabel dalam bahasa Pascal. Nah, berikut ini adalah sintaksnya. var, nama variabel, (2), tipe data, (koma). Kemudian, jika terdapat beberapa variabel dengan tipe data berbeda-beda, maka sintaksnya adalah sebagai berikut. Coba perhatikan. Perhatikan perbedaannya dengan yang di atas. Ya. Lanjut. Nah, kita akan masuk pada pendeklarasian variabel atau pemberian nama pada variabel. Nah,
ini adalah syarat yang harus dilakukan dalam pemberian nama pada variabel. Coba perhatikan. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter AZ, huruf kecil, atau AZ, huruf besar. Nah, setelah karakter pertama, dapat dilanjutkan dengan angka numerik, alfanumerik, yaitu angka ataupun huruf, atau bisa juga underscore. Kemudian ada beberapa karakter yang tidak boleh dipakai, bisa dilihat di sini. Kemudian juga tidak boleh menggunakan kode-kode program dalam Pascal, ini dia. Nah, kalaupun ingin digunakan, maka harus ditambahkan dengan karakter lainnya. Nah, coba perhatikan. Baik, saya kira tentang variabel sudah selesai. Saya harapkan Anda sudah memahami apa itu variabel, kemudian pemberian nama terhadap variabel, dan pendeklarasian variabel ya, pendeklarasian variabel. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu konstanta. Nah, ini tentu kita mengenal konstanta. Sejak kita pertama belajar matematika di SMP, kita sudah mengenal konstanta. Salah satu konstanta yang paling kita kenal adalah Pi, dengan nilai 3,14. Kita tahu bahwa variabel itu nilainya berubah-ubah. Tetapi bagaimana dengan sebuah variabel yang nilainya tunggal? Nah, inilah yang disebut sebagai konstanta. Berikut ini adalah cara penulisan konstanta. Nah, sudah jelas. Dan selanjutnya kita beralih pada tipe data. Nah, pembahasan kita akan lebih jauh tentang tipe data. Jadi tipe data terdiri atas 3, yaitu ada tipe data sederhana, tipe data pointer, kemudian tipe data structured. Tipe data sederhana terbagi lagi atas 2. Nah, ini perhatikan. Nah, ini dia, sederhana dan user defined. Kemudian sederhana terbagi lagi atas 4, integer, real, karakter, boolean. Nah, begitu juga dengan structured, ada array, record, file, dan set. Baik, mari kita lihat lebih jauh. Ini dia. Jadi, tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat. Nah, berikut dia. Tipe-tipe datanya dalam Pascal ada integer, cardinal, small int, word, long int, byte. Dan ini adalah nilai batas bawahnya dan nilai batas atasnya. Berikut penulisannya dalam Pascal, dalam program Pascal. Selanjutnya, nah, tipe data karakter terdiri atas 2, yaitu char dan string. Char hanya menyimpan satu karakter, sementara string dapat menyimpan susunan dari karakter-karakter dengan batas maksimum 255 karakter. Ini adalah cara penulisannya dalam Pascal. Lanjut, tipe data boolean. Nah, tipe data ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu true or false. Perhatikan. Ini adalah penulisannya dalam bahasa Pascal. Lanjut. Nah, kita masuk kepada tipe data yang lain, yaitu tipe data user defined. Nah, tipe data ini didefinisikan oleh program. Terdiri atas 2, yaitu enumerate dan subrank. Nah, ini perhatikan. Jadi, ketika kita membuat satu program dengan nilai yang didefinisikan sendiri, seperti di sini dicontohkan hari. Nah, ini dia caranya. Kemudian subrank, ketika kita memiliki satu variabel dengan nilai 1 sampai 10 misalnya. Nah, ini dia tipe penulisannya. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data pointer. Nah, tipe data pointer ini juga hanya menyimpan satu nilai saja. Hanya bedanya, sesuai dengan namanya, tipe data ini berfungsi menunjuk, yaitu alamat memori yang digunakan satu variabel dengan tipe data tertentu. Pembahasan selanjutnya tentang tipe data pointer akan kita lebih jauh bahas pada kelas 11 nanti. Selanjutnya, tipe data terstruktur. Nah, ini dia, tipe data terstruktur. Nah, bagaimana ketika kita menemukan data ulangan 20 anak? Apakah harus dibuatkan 20 variabelnya? Nah, tentu ini menjadi tidak efisien. Sehingga ada yang disebut sebagai tipe data terstruktur. Nah, ini dia. Tipe data yang pertama pada tipe data terstruktur adalah array, yang biasa kita sebut sebagai larik ataupun barisan. Ini digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Coba perhatikan tipe ini adalah cara penulisannya. Kemudian tipe kedua adalah record. Jika array hanya mampu menyimpan data dengan tipe sama,
maka record dapat menampung data dengan tipe yang berbeda. Contoh, data siswa terdiri dari nama, NIS, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini cara penulisan tipe data record dalam program Pascal. Soalnya, tipe data selanjutnya adalah tipe data file. Nah, Pascal dapat menyimpan ya tipe data txt ini dan juga dapat membacanya. Nah, ini dia. Nah, ini juga akan dibahas di kelas 11 lebih jauh. Nah, untuk lebih jelas tentang pembahasan kita, coba kerjakan lembar kerja berikut ini. Nah, ini ada linknya, silahkan diklik menuju ke lembar kerjanya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan code reader untuk membacanya. Saya harapkan Anda bisa menyelesaikan lembar kerja ini. Jika Anda telah menyelesaikan lembar kerja dengan baik, tentu kita dapat menyimpulkan hasil dari pembahasan kita. Nah, buatlah kesimpulan dari mana sajakah kita menurunkan variabel, pertimbangan apa saja yang dibutuhkan ketika menentukan tipe data dari variabel, kemudian sebutkan karakteristik variabel dengan tipe data integer, real, karakter, string, dan boolean. Kesimpulan Anda, kami harapkan Anda buat dalam PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Teman Anda akan menanggapi dan tentu Anda diharapkan untuk memberikan alasan. Nah, sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah setelah mengerjakan atau mempresentasikan nanti, ini adalah ada tugas untuk dilaksanakan di rumah. Ini ada linknya, kemudian ada gunakan code reader untuk membaca kode ini agar mengarahkan kita kepada link yang ada di sini. Selanjutnya uji kompetensi. Silahkan. Ini adalah link uji kompetensinya untuk melihat seberapa tahukah kita atau seberapa tinggi hasil yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Seperti itu pembahasan kita tentang tipe data, variabel, dan konstanta.